Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Karlina, NIM 2301010100208. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Komunikasi Data dan Jaringan Komputer, di mana isinya meliputi prinsip komunikasi data, topologi jaringan, media transmisi pada physical layer, model OSI, serta fungsi protokol di setiap layer. Pertama adalah prinsip kerja komunikasi data dalam jaringan. Pada dasarnya, komunikasi data ini merupakan proses mengirimkan, memindahkan, dan menerima data antar dua perangkat melalui suatu media. Prosesnya sederhana namun sangat terstruktur. Jadi data yang kita buat di komputer, misalnya teks, gambar, atau suara, akan diubah terdahulu menjadi sinyal. Ini berupa sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio, tergantung media yang kita gunakan. Kemudian sinyal tersebut ini berjalan melalui jalur transmisi, dan ketika tiba ke perangkat tujuan, sinyal tersebut diubah kembali menjadi data yang dapat dimengerti. Di proses ini ada 3 komponen utama yang selalu ada, yaitu pesan, pengirim dan penerima, serta media. Semua komunikasi ini diatur menggunakan protokol, yaitu seperangkat aturan yang memastikan bahwa data yang terkirim dengan benar, tidak rusak, dan sampai ke perangkat yang tepat. Selanjutnya adalah topologi jaringan, yaitu gambaran bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan saling terhubung. Ada beberapa topologi dasar. Yang pertama adalah topologi bus. Pada topologi ini, semua perangkat terhubung ke dalam satu kabel utama. Data yang mengalir sepanjang kabel tersebut, dan setiap perangkat akan mengecek apakah data itu ditujukan untuk dirinya. Sederhana, tapi jika kabel utamanya rusak, seluruh jaringan akan terhenti. Yang kedua ada topologi star, yang merupakan topologi yang paling banyak digunakan sekarang, di mana setiap perangkat terhubung ke dalam satu perangkat pusat, biasanya switch. Ketika data dikirim, perangkat pusat ini akan meneruskan ke tujuan. Keuntungannya adalah jika salah satu kabel rusak, perangkat lain tidak terganggu. Namun perangkat pusat ini menjadi titik paling penting. Kalau rusak, jaringan akan lumpuh. Berikutnya adalah topologi ring, yaitu jaringan yang tersusun melingkar. Di mana data ini mengalir satu arah dari satu perangkat ke perangkat lainnya, sehingga bisa sampai ke tujuan. Kelemahannya jika satu perangkat ring ini bermasalah, seluruh jaringannya bisa terputus. Yang terakhir ada topologi mesh, di mana setiap perangkat ini terhubung langsung dengan banyak perangkat lainnya. Keuntungannya jarum data ini menjadi sangat banyak sehingga tingkat keandalannya tinggi, namun biaya pemasangannya lebih besar karena banyak kabel yang dibutuhkan. Kemudian jenis physical layer dan media transmisi, yaitu apa sih yang digunakan pada physical layer untuk membawa data. Ada beberapa jenis yang biasanya kita temuin. Yang pertama, kabel twisted pair, yaitu UTP dan STP. Kabel ini murah, mudah dipasang, dan banyak dipakai pada LAN. Kekurangannya adalah UTP ini cukup rentan terkena interferensi listrik dan hanya cocok untuk jarak menengah. Yang kedua adalah kabel koaksial, yang dulunya ini banyak digunakan pada jaringan TV kabel. Keuntungannya ini lebih tahan interferensi, tetapi sekarang sudah jarang digunakan karena kurang fleksibel dibanding dengan kabelan modern. Yang ketiga ada fiber optik, merupakan media transmisi tercepat yang saat ini. Fiber optik ini menggunakan cahaya untuk mengirim data, kecepatannya tinggi, jaraknya jauh, tahan terhadap interferensi. Namun biayanya mahal dan pemasangannya membutuhkan teknisi terlatih karena kabelnya sangat sensitif. Kemudian ada wireless, seperti Wi-Fi, gelombang radio, dan microwave. Media ini tidak membutuhkan kabel sama sekali, sangat fleksibel, jangkauannya bisa luas. Namun kekurangannya lebih mudah terganggu cuaca, benda fisik, dan memiliki tantangan keamanan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada model OSI dan proses data di setiap layer. OSI ini paduan dasar yang menjelaskan bagaimana data ini diproses sebelum dikirim setelah diterima. Jadi OSI ini memiliki 7 layer, dimulai dari application layer, yaitu tempat aplikasi seperti browser atau email
berinteraksi dengan jaringan. Kemudian ada presentation layer. Tugasnya adalah mengubah format data, kompresi, serta enkripsi data agar aman dan dapat dibaca oleh perangkat lain. Kemudian ada session layer yang mengatur sesi komunikasi, seperti membuka koneksi, menjaga koneksi tetap stabil, dan menutupnya setelah selesai. Berikutnya adalah transport layer yang memecah data menjadi segmen, mengatur pengiriman agar tidak hilang atau rusak, dan menggunakan protokol seperti TCP dan UDP. Lalu ada network layer yang mengatur routing, menentukan jalur terbaik melalui alamat IP. Layer inilah yang memutuskan bagaimana data dapat mencapai tujuannya. Kemudian, ada data link layer yang memastikan data dikirim dalam bentuk frame, mengatur komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan, serta menggunakan alamat MAC. Terakhir ada physical layer, yaitu layer yang mengubah data menjadi sinyal fisik yang berjalan melalui kabel atau gelombang radio. Proses ini selalu berurutan dari layer atas ke yang bawah ketika data dikirim dan sebaliknya saat data diterima. Jadi dari bawah ke atas. Selanjutnya adalah fungsi protokol pada setiap OSI layer. Untuk mendukung proses-proses yang tadi disebutkan, setiap layer ini memiliki protokol yang menjalankan fungsinya masing-masing. Di antaranya pada application layer, protokol seperti HTTP digunakan untuk mengakses web, VTP untuk transfer file, dan SMTP untuk mengirim email. Selanjutnya di presentation layer, protokol seperti SSL dan TLS ini menjaga keamanan data melalui enkripsi. Format multimedia seperti JPEG atau MPEG juga berada di layer ini. Di session layer, protokol seperti NetBIOS atau PPTP mengelola sesi atau koneksi agar tetap stabil selama komunikasi berlangsung. Kemudian di transport layer, protokol TCP ini memastikan bahwa data ini terkirim dengan lengkap dan berurutan, sedangkan UDP ini untuk mendukung pengiriman cepat tanpa banyak pengecekan, cocok untuk video streaming atau gaming. Kemudian pada network layer, protokol IP mengatur pengalamatan dan routing. ICMP digunakan untuk pesan error, dan protokol routing seperti OSPF dan BGP mengatur jalur terbaik. Selanjutnya di data link layer, protokol seperti Ethernet mengatur pengiriman frame pada jaringan lokal dan PPP untuk koneksi point-to-point. Sementara itu, physical layer ini tidak memiliki protokol yang spesifik, tetapi memiliki standar seperti IEEE 802.3 yang mengatur jenis sinyal, voltage, dan cara data berjalan di media fisik. Kesimpulannya, data komputer ini merupakan sistem yang sangat terstruktur, mulai dari proses komunikasi data, cara perangkat dihubungkan lewat topologi, menggunakan media transmisi, hingga pengelolaan data melalui model OSI, serta protokol-protokolnya. Semua ini bekerja sama untuk memastikan data dapat berpindah dengan cepat, aman, dan tepat sasaran. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.